Pasca tahun 1965, perburuan terhadap anggota atau simpatisan PKI terjadi di mana-mana. Sangat jarang anggota PKI yang sanggup memberikan perlawanan. Terkecualian terjadi di beberapa tempat yang terbatas, seperti Madiun dan Blitar Selatan. Selebihnya para anggota PKI dan simpatisannya dengan mudah ditangkap. Sebagian dipenjara dan dibuang di Pulau Buru, sisanya diburu sampai mati dan dihabisi. Salah satu kisah menarik pasca 1965, adalah tentang Mbah Suro. Saat para anggota dan simpatisan PKI kebanyakan lari dan bersembunyi, ia malah mendirikan padepokan yang kemudian didakwa menampung pelarian PKI. Waktu muda Mulyono juga ikut revolusi. Mulyono menurut Herstri Setiawan dalam Kamus Gestok tahun 2003, adalah anggota pasukan Brigade Yadau dari Tentara Laut Republik Indonesia atau TLRI. Menurut ramalan dalam buku Mbah Suro Inggil kisah hancurnya petualangan dukun klinik Mbah Suro tahun 1967. Pemuda lulusan sekolah rakyat ini berpangkat sersan di masa revolusi. Komandan brigadenya yaitu Ahmad Wiro Sarjono, alias Ahmad adalah tokoh militer yang punya peran dalam kudeta Madiun tahun 1948. Mulyono alias Surodiharjo lahir di Desa Nginjil, pada tanggal 17 Maret tahun 1921. Mulyono dibesarkan tidak begitu jauh dari tempat tinggal orang-orang Samin di Blora. Buku kisah nyata hancurnya Mbah Suro tahun 1967, yang diterbitkan oleh Andalusi menyebutkan, Mulyono mempunyai 6 orang adik semuanya perempuan yaitu Surip, Suti, Suci, Surem, Sumi dan Karmina. Soal sifatnya Mulyono disebutkan sejak kecil. Pemuda Mulyono itu bandel, pemalas dan sangat bodoh di sekolahnya. Kemalasan itu bisa jadi karena ia tidak dibesarkan dalam kemiskinan. Ayahnya yaitu Reso Sumitro, adalah seorang kepala desa, pada masa kolonial. Menjadi kepala desa adalah privilege tersendiri, menempati kelas sosial yang berbeda dari kebanyakan dan hidup relatif berkecukupan. Seperti ayahnya, Mulyono kelak juga pernah jadi kepala desa Nginjil. Mulyono menurut ramalan jadi kepala desa lebih dari 16 tahun. Ia menjabat kepala desa hingga tanggal 31 Juli tahun 1962. Dia mulai jadi kepala desa sekitar tahun 1946. Jadi sebelum kudeta Madiun tahun 1948. Mulyono sudah pulang kampung, jadi kepala desa tentu membuatnya lebih banyak tinggal di desanya. Posisinya sebagai kepala desa membuatnya jadi orang terpandang. Banyak perempuan rela diperistri setidaknya menurut buku terbitan Andalusia. Perempuan-perempuan itu bernama seperti Sumini, Monatun Samijah, Rumini dan Suwarni. Pernah jadi istrinya ketika masih jadi kepala desa. Mulyono sudah merintis diri menjadi dukun. Mulyono memulainya sejak tahun 1952. Tetapi baru tahun 1959, dia sepenuhnya mulai mendapat pengakuan sebagai ahli kebatinan, guru juga orang sakti. Mulyono dibebaskan dari tugasnya sebagai lurah karena sesuatu urusan. Kata orang ia terlibat dalam suatu penyerobotan tanah-tanah milik jawatan kehutanan. Setelah lengser pada tahun 1962, dia sepenuhnya menjadi dukun dan panggilannya adalah menjadi Mbah Suro. Pergantian nama baru menjadi Mbah Suro, diikuti dengan penampilannya memelihara kumis tebal, dan rambut panjang. Selain kegiatan kliniknya, dia juga dianggap menyebarkan ajaran Jawa Dipa. Sebagai dukun dia memberi banyak jampi-jampi dan jimat. Jimatnya, dipercaya membuat orang jadi kebal senjata tajam, dan juga senjata api. Pasca tahun 1965, Desa Nginjil mendadak ramai, banyak orang yang berkunjung ke padepokan yang didirikan oleh Mbah Suro. Tersebut jumlahnya hampir ribuan. Padepokan itu kemudian dianggap membahayakan. Kala itu sedang ramainya pengejaran terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota Partai Komunis Indonesia. Diperkirakan padepokan Mbah Suro juga didatangi pelarian PKI. Kelompok Mbah Suro, menurut Sugiarto Suroyo dalam Siapa Menabur Angin akan menuai badai tahun 1988. Berani memproklamasikan kembalinya PKI pada tanggal 3 Maret tahun 1967. Dengan menetapkan Suradi anggota CDB Jawa Timur, sebagai cariknya dengan dibantu beberapa anggota ex-PKI lainnya seperti Mulyono, Legi Suyoto Kobra, dan Suyitno,
di dalam kelompok Mbah Suro, ada juga mantan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Beberapa pucuk senjata berhasil dibawa mantan-mantan ABRI itu. Dalam kelompok Mbah Suro itu, terdapat beberapa pasukan yang dinamai seperti Banteng Wulung dan Banteng Sarinah. Menurut Singgih Trisulistia, dalam lembaran hitam dalam sejarah hutan jati yang termaktub dalam buku Malam Bencana tahun 1965. Dalam berita krisis nasional bagian 2 tahun 2012, menyebutkan jumlah pengikut aliran kebatinan Mbah Suro ditaksir mencapai jumlah sekitar 500.000 orang. Jumlah yang agak ganjil karena sebuah desa, rasa-rasanya sulit menampung orang-orang yang jumlahnya ratusan ribu itu. Menurut Hestri, pasukan Banteng Wulung jumlahnya 200 orang. Sedangkan pasukan perempuan jumlahnya hanya 30 orang. Tak menutup kemungkinan jumlahnya lebih, namun hanya ukuran ratusan orang. Menurut Solemanto dan kawan-kawan dalam Faisal Tanjung Terbaik untuk Rakyat Terbaik bagi ABRI tahun 1999. Orang-orang yang tidak sealiran atau dianggap musuh tanpa ampun dibunuh oleh pasukan-pasukan ini. Melihat perkembangan padepokan Mbah Suro ditunggangi oleh PKI, Panglima Kodam 7 Diponegoro memerintahkan penutupan padepokan itu. Pangdam terpaksa memerintahkan agar penutupan dilakukan dengan jalan kekerasan. Karena segala upaya jalan damai yang ditempuh telah menemui jalan buntu. Dari Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, yang sekarang menjadi Kopassus, Letnan II Sintong Panjaitan, hendak ikut dalam penyerbuan Mbah Suro yang terkenal sakti itu. Karena Sintong hendak dikirim ke Papua, ia pun tidak jadi berangkat. Akhirnya hanya ada pasukan dari Kompi yang dipimpin oleh Letnan I Faisal Tanjung. Dalam misi menyerbu Mbah Suro pada tanggal 5 Maret tahun 1967 itu, pasukan RPKAD dibantu pasukan Angkatan Darat yang lain. Seperti dari Batalion 408, 409, dan 410, operasi itu dipimpin Mayor Sumardi. Setelah mengamati kekuatan lawan dalam waktu relatif singkat, Faisal memerintahkan anak buahnya melakukan serbuan mendadak langsung ke sasaran. Serbuan tersebut memporak-porandakan anak buah Mbah Suro. Dalam serbuan itu banyak pengikut Mbah Suro terbunuh. Mbah Suro sendiri ditangkap dan tak ada rimbanya lagi. Mbah Suro ditembak ketika hendak kabur di tepi Bengawan Solo. Dalam operasi militer ini RPKAD menurut ramalan kehilangan 3 prajurit, yakni Sersan II Soekarno, Kopral I Herdi, dan Sertu Darmanto. Sementara Kopral I Bima dan prajurit Swito luka berat. Pasukan RPKAD meninggalkan Ninggil pada pukul 17.45 sore. Dari 80 orang anggota Banteng Wulung yang terbunuh hanya 4 orang saja yang betul-betul asli desa Minggir. Itulah sekelumit kisah tentang dukun sakti PKI yang tebal terhadap peluru, tapi akhirnya mati bersama 80 pengikutnya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini silahkan di-subscribe dan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat maka bagikanlah untuk teman-teman kalian yang lain. Terima kasih sudah menonton.